hebat. Apa kabar hari ini? Terima kasih banyak sudah mampir dan berkunjung di video ini. Dan bagi penonton yang baru, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Halo, ayah, bunda, dan teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah ayah dan bunda merasa bingung atau mungkin sedikit frustrasi saat menghadapi perilaku menantang si kecil? Satu sisi ingin anak patuh, tapi di sisi lain hati terasa berat untuk memarahi atau menghukumnya. Rasanya campur aduk, iya. Nah, hari ini kita akan membahas dua pendekatan yang seringkali menjadi perdebatan hangat dalam dunia parenting, disiplin positif dan hukuman. Sekilas, keduanya mungkin terlihat mirip, sama-sama ingin membentuk perilaku anak. Tapi, tunggu dulu. Tahukah kamu kalau di balik dua istilah ini, ada filosofi, tujuan, dan dampak yang sangat berbeda terhadap tumbuh kembang anak kita? Video ini bukan cuma sekadar teori, tapi akan membimbing kita untuk memahami esensi dari masing-masing pendekatan, menggali perbedaan mendasar antara keduanya, dan yang terpenting, membantu kita menemukan cara terbaik untuk membimbing anak-anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan penuh percaya diri. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu nih, dari kota mana ayah dan bunda hebat menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, siapkan cemilan, dan kami akan menemani ayah dan bunda istirahat setelah seharian beraktivitas, sembari kita selami bersama. Karena setelah menonton video ini, pandangan ayah dan bunda tentang mendidik anak mungkin akan berubah total. Mari kita bahas. Dalam perjalanan membesarkan anak, seringkali kita dihadapkan pada pilihan bagaimana merespons perilaku mereka yang menantang. Dua pendekatan yang umum dibicarakan adalah disiplin positif dan hukuman. Meskipun sekilas tampak serupa, keduanya memiliki filosofi, tujuan, dan dampak yang sangat berbeda terhadap perkembangan anak. Memahami perbedaan fundamental ini sangat krusial bagi orang tua dan pendidik untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki harga diri yang kuat. Pertama, mari kita membahas apa itu hukuman terlebih dahulu. Apa itu hukuman? Secara umum, hukuman didefinisikan sebagai tindakan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan yang diberikan kepada anak setelah melakukan perilaku yang tidak diinginkan, dengan tujuan menghentikan atau mengurangi perilaku tersebut di masa depan. Bentuk hukuman bisa bermacam-macam. Mulai dari hukuman fisik seperti pukulan, hukuman verbal seperti bentakan atau celaan, hingga penghilangan privilege atau isolasi time-out yang diterapkan sebagai hukuman. Fokus utama hukuman adalah membuat anak merasakan konsekuensi negatif secara langsung atas kesalahannya. Tujuan utama dari hukuman adalah untuk segera menghentikan perilaku yang tidak diinginkan dan mengajarkan anak bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka. Harapannya, dengan merasakan ketidaknyamanan, anak akan enggan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, seringkali hukuman hanya menekan perilaku secara temporer tanpa menyelesaikan akar masalah atau mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk bertindak lebih baik di kemudian hari. Anak mungkin belajar untuk menghindari hukuman, bukan memahami mengapa perilaku mereka salah. Dampak jangka panjang dari hukuman, terutama yang bersifat keras atau berulang, bisa sangat merugikan. Anak dapat mengembangkan rasa takut, kecemasan, dan bahkan agresi. Mereka mungkin belajar berbohong atau menyembunyikan kesalahan untuk menghindari konsekuensi. Hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi tegang, didasari rasa takut daripada kepercayaan dan pengertian. Harga diri anak juga bisa menurun karena mereka cenderung merasa tidak dicintai atau tidak berharga akibat hukuman yang diterima. Sarjana Pendidikan ada contoh nyata hukuman, kisah Rudy dan mainan berserakan. Sekarang, mari kita bengkokkan sedikit ceritanya dan melihat sisi lain, yaitu hukuman. Bayangkan seorang anak laki-laki bernama Rudy, seusia Fajar, 6 tahun. Rudy sangat suka bermain dengan mobil-mobilannya dan balok susuan. Setelah bermain, seringkali ia membiarkan mainannya berserakan di lantai kamarnya, meskipun ibunya sudah berulang kali mengingatkan untuk merapikannya. Suatu sore, ibu Rudy masuk ke kamar dan melihat mainan Rudy berserakan di mana-mana. Ibu merasa kesal karena sudah berkali-kali memperingatkan. Tanpa banyak bicara, ibu langsung mengambil semua mainan yang berserakan itu, memasukkannya ke dalam kotak,
dan menyimpannya di lemari yang terkunci. Ibu berkata dengan nada tegas, "Rudy, karena kamu tidak mau merapikan mainanmu, ibu akan sita mainan ini selama 2 hari. Kamu tidak boleh bermain sampai besok lusa." Rudy kaget dan langsung menangis. Ia memohon-mohon kepada ibunya, "Jangan, Bu. Rudy janji akan merapikan lain kali." Tapi ibu tetap teguh pada keputusannya. Selama 2 hari itu, Rudy tidak bisa bermain dengan mobil-mobilan dan balok susun kesayangannya. Ia merasa bosan dan marah kepada ibunya. Setiap kali melihat kotak mainan yang terkunci, Rudy merasa sedih dan kesal. Setelah 2 hari berlalu, mainan itu dikembalikan. Rudy langsung mengambilnya dan bermain kembali. Saat ia selesai bermain kali ini, dengan terpaksa ia merapikan mainannya, bukan karena ia sadar pentingnya kerapian, tapi karena ia takut mainannya akan disita lagi. Dalam hatinya, ia merasa kesal karena paksaan dari ibunya. Dari kisah Rudy ini, kita bisa melihat penerapan hukuman. Tujuannya adalah menghentikan perilaku tidak merapikan mainan dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan penyitaan mainan. Rudy memang merapikan mainannya, tetapi motivasinya adalah rasa takut akan hukuman. Ia tidak benar-benar memahami mengapa kerapian itu penting, atau bagaimana cara mengelola keinginannya untuk bermain tanpa melupakan tanggung jawab. Hukuman cenderung hanya menekan perilaku sementara, tanpa membangun pemahaman internal atau keterampilan yang berkelanjutan. Kedua, mari kita membahas mengenal disiplin positif. Mengenal disiplin positif. Berlawanan dengan itu, disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengajaran dan pembimbingan, bukan hanya pada penghukuman. Ini adalah filosofi yang mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan, mengembangkan keterampilan hidup, dan memahami dampak perilaku mereka secara empatik. Disiplin positif didasari pada prinsip rasa hormat, pengertian, dan kerjasama antara orang tua dan anak. Tujuannya adalah membimbing anak untuk menjadi individu yang kompeten, percaya diri, dan memiliki kesadaran sosial. Dalam disiplin positif, ketika anak melakukan kesalahan, fokusnya adalah pada solusi dan pembelajaran, bukan pada penghukuman. Orang tua diajak untuk mencari tahu alasan di balik perilaku anak dan membantu mereka menemukan cara yang lebih konstruktif untuk mengatasi perasaan atau situasi tersebut. Metode yang digunakan meliputi komunikasi terbuka, menetapkan batasan yang jelas dan konsisten, mengajarkan konsekuensi logis dan alami, serta memberikan pilihan yang terbatas kepada anak. Salah satu pilar utama disiplin positif adalah konsekuensi logis dan alami. Konsekuensi logis adalah akibat yang secara langsung berkaitan dengan perilaku anak. Misalnya, jika anak menumpahkan minumannya, konsekuensinya adalah membersihkannya sendiri. Konsekuensi alami adalah akibat yang terjadi tanpa intervensi orang tua. Misalnya, jika anak tidak memakai jaket saat dingin, ia akan merasa kedinginan. Kedua jenis konsekuensi ini membantu anak melihat hubungan antara tindakan dan akibatnya, mendorong mereka untuk belajar dari pengalaman. Dampak jangka panjang dari disiplin positif jauh lebih memberdayakan. Anak-anak yang dibesarkan dengan pendekatan ini cenderung lebih mandiri, memiliki harga diri yang tinggi, dan mampu memecahkan masalah secara efektif. Mereka belajar empati, tanggung jawab, dan kontrol diri. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih kuat, dibangun di atas dasar rasa saling percaya, hormat, dan pengertian. Anak merasa dicintai dan didukung, bahkan ketika mereka membuat kesalahan. Contoh konkret penerapan disiplin positif, kisah Fajar dan sepeda barunya. Mari kita bayangkan seorang anak laki-laki bernama Fajar. Usianya sekitar 6 tahun. Fajar baru saja mendapatkan hadiah sepeda baru berwarna merah menyala yang sangat ia idam-idamkan. Sepeda itu adalah harta karun baginya. Dan ia berjanji akan menjaganya baik-baik. Namun, seperti anak-anak pada umumnya, terkadang Fajar lupa pada janjinya dan keasikan bermain. Suatu sore, Fajar selesai bersepeda di halaman. Ibunya mengingatkan, "Fajar, jangan lupa sepedanya disimpan di garasi ya, nah, supaya tidak kehujanan." Fajar menjawab, "Iya, Bu." Tetapi karena melihat kucing kesayangannya, ia langsung berlari mengejar dan melupakan sepedanya begitu saja di halaman. Malam harinya, hujan deras turun dan mengguyur sepeda Fajar semalaman. Pagi harinya, Fajar kaget melihat sepedanya basah kuyup dan mulai ada bercak-bercak karat kecil di beberapa bagian. Disinilah disiplin positif berperan. Ibunya tidak langsung memarahi Fajar atau menghukumnya dengan melarangnya bersepeda alih-alih
Sang ibu mendekati Fajar dengan tenang. Fajar, lihat sepeda merahmu, bagaimana keadaannya sekarang? Tanya ibu lembut. Fajar menunduk. Basar, Bu, dan ada karatnya sedikit. Ibu melanjutkan, ingat janji Fajar kemarin untuk menjaga sepeda ini? Apa yang terjadi ketika Fajar lupa menyimpannya di garasi? Fajar menjawab bilang, sepedanya jadi basah dan berkarat. Kemudian, ibu mengajak Fajar untuk mencari solusi bersama. Kira-kira, apa yang bisa kita lakukan sekarang agar sepedanya tidak semakin rusak dan Fajar bisa bermain lagi dengan sepedanya? Ibu memberikan kain lap dan cairan pembersih karat. Fajar pun dengan inisiatifnya sendiri mulai membersihkan sepedanya. Selama membersihkan, ibu mendampinginya dan sesekali bertanya, bagaimana perasaan Fajar sekarang? Apa yang bisa Fajar lakukan di lain waktu agar kejadian ini tidak terulang? Fajar dengan wajah serius menjawab, aku akan langsung menyimpan sepedanya, Bu, setelah selesai bermain. Dari cerita Fajar ini, kita bisa melihat bahwa disiplin positif mengajarkan tanggung jawab melalui konsekuensi logis. Ibu tidak fokus pada kesalahan Fajar, tetapi pada solusi dan pembelajaran. Fajar belajar dari pengalaman langsung bahwa ada akibat dari tindakannya yang lupa. Dan ia terlibat aktif dalam memperbaiki kesalahannya. Ini jauh lebih efektif daripada sekadar hukuman, karena Fajar tidak hanya patuh, tetapi juga memahami alasan di balik aturan dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah untuk masa depan. Perbedaan utama, fokus, dan tujuan. Perbedaan paling mendasar antara disiplin positif dan hukuman terletak pada fokus dan tujuannya. Hukuman berfokus pada menghentikan perilaku negatif di masa sekarang melalui rasa sakit atau ketidaknyamanan dengan tujuan utama mengontrol anak dari luar. Sebaliknya, disiplin positif berfokus pada mengajarkan keterampilan hidup dan pemahaman jangka panjang dengan tujuan memberdayakan anak untuk mengontrol diri mereka sendiri dari dalam. Singkatnya, hukuman bertanya, bagaimana cara membuat anak berhenti melakukan ini? Sementara disiplin positif bertanya, bagaimana cara membantu anak belajar dari ini dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Pilihan ada di tangan kita sebagai orang tua. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memilih pendekatan yang tidak hanya menghentikan perilaku yang tidak diinginkan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan karakter anak yang positif dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang lebih baik melalui pendekatan yang penuh kasih dan mendidik. Tips menghindari hukuman fisik dan menerapkan disiplin positif. Hukuman seringkali didefinisikan sebagai tindakan tidak menyenangkan yang diberikan setelah perilaku buruk dengan tujuan menghentikannya. Misalnya, menyita mainan atau memarahi anak saat ia berbuat salah. Fokusnya adalah mengontrol anak dari luar melalui rasa takut atau konsekuensi negatif. Sayangnya, pendekatan ini cenderung hanya menekan perilaku sementara tanpa menyelesaikan akar masalah. Anak mungkin patuh, tapi seringkali karena takut, bukan karena memahami mengapa perilaku itu salah dan ini bisa merusak hubungan serta harga diri mereka. Di sisi lain, disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengajaran dan pembimbingan. Ketika anak melakukan kesalahan, fokusnya adalah pada solusi dan pembelajaran, bukan sekadar penghukuman. Ini melibatkan komunikasi terbuka, menetapkan batasan yang jelas, dan mengajarkan konsekuensi logis atau alami. Misalnya, jika anak menumpahkan minumannya, konsekuensinya adalah ia membersihkan sendiri. Tujuannya adalah membimbing anak untuk menjadi individu yang kompeten, percaya diri, dan memiliki kesadaran sosial dari dalam diri mereka sendiri. Tips menerapkan disiplin positif dan menghindari hukuman fisik. 1. Pahami alasan di balik perilaku. Daripada langsung menghukum, coba pahami mengapa anak berperilaku demikian. Apakah ia lelah, lapar, atau sedang mencari perhatian? Responilah kebutuhan itu terlebih dahulu. 2. Berikan konsekuensi logis dan alami, biarkan anak merasakan langsung akibat dari tindakannya. Jika ia tidak merapikan mainan, ia tidak bisa menemukan mainan favoritnya saat ingin bermain. Ini mengajarkan tanggung jawab tanpa kekerasan. 3. Libatkan anak dalam solusi, ajak anak berpikir bagaimana memperbaiki kesalahannya. Oke, ini tumpah. Bagaimana cara kita membersihkannya? Dengan begitu, anak belajar memecahkan masalah. 4. Fokus pada pengajaran, bukan penghukuman. Jadikan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar. Ajarkan keterampilan yang lebih baik, seperti lain kali kita minum di meja ya, Nak, agar tidak tumpah.
ini membangun pemahaman jangka panjang. 5. Konsisten dan sabar. Disiplin positif membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah jika hasilnya tidak instan. Ingat, kita sedang membangun karakter jangka panjang dan hubungan yang kuat. 5. Jadilah contoh, anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat. Tunjukkan sikap tenang, respek, dan cara memecahkan masalah tanpa kekerasan atau amarah. 6. Alihkan perhatian untuk anak yang lebih kecil. Untuk balita, terkadang mengalihkan perhatian dari perilaku yang tidak diinginkan jauh lebih efektif daripada hukuman. Sebelum berakhir video ini, sarjana pendidikan punya nih saran untuk ayah dan bunda hebat untuk memilih jalan terbaik untuk anak kita. Nah, ayah, bunda, dan teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita yang menarik ini. Kita telah sama-sama menggali lebih dalam tentang disiplin positif dan hukuman, memahami filosofi serta dampaknya masing-masing pada tumbuh kembang anak. Semoga kini pandangan kita semakin terbuka lebar dan kita bisa melihat dengan jelas perbedaan fundamental di antara keduanya. Mari kita ingat kembali poin-poin pentingnya. Hukuman cenderung berorientasi pada penghentian perilaku sesat, melalui rasa takut atau ketidaknyamanan. Fokus utamanya adalah apa yang harus anak rasakan atas kesalahannya. Seringkali tanpa memberikan pemahaman mendalam mengapa perilaku tersebut salah atau bagaimana cara memperbaikinya di masa depan. Akibatnya, anak mungkin patuh saat ada pengawasan, namun tidak benar-benar belajar dari hati. Di sisi lain, disiplin positif bergerak dari paradigma yang berbeda. Pendekatan ini berfokus pada pengajaran, pembimbingan, dan pembangunan keterampilan hidup. Tujuannya bukan hanya menghentikan perilaku, melainkan juga memberdayakan anak untuk memahami konsekuensi tindakannya, mengembangkan empati, tanggung jawab, dan kontrol diri dari dalam. Ini adalah investasi jangka panjang untuk karakter anak. Perbedaan kunci terletak pada tujuan dan metode. Hukuman bertujuan mengontrol perilaku anak dari luar, seringkali dengan memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Sementara itu, disiplin positif bertujuan membantu anak mengelola diri dari dalam. Membangun kapasitas mereka untuk membuat pilihan yang tepat dan bertanggung jawab melalui bimbingan yang penuh kasih dan logis. Ingatlah kisah Fajar dan sepeda barunya. Ia belajar tanggung jawab bukan karena dimarahi atau disita sepedanya, melainkan karena ia sendiri merasakan konsekuensi alami dari kelalaiannya dan secara aktif terlibat dalam mencari solusi. Ini adalah esensi dari disiplin positif, belajar melalui pengalaman, didampingi dengan pengertian dan dukungan. Berbeda dengan kisah Rude, di mana penyitaan mainan memang membuat ia merapikan mainannya, tetapi dilandasi oleh rasa takut akan kehilangan. Pembelajaran yang terjadi cenderung superficial dan tidak membangun motivasi internal untuk menjadi rapi, justru. Hukuman bisa menumbuhkan rasa dendam atau keengganan untuk bekerja sama di kemudian hari. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.